peperangan yang sedang diperhadapkan kepada kita bukan bisa ataupun tidak bisa kita lihat secara kasat mata jasmani kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi bukan melawan darah dan daging, tetapi secara roh, secara rohani. Jadi nyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa peperangan rohani ini juga hampir sama dengan peperangan fisik. Ada juga yang namanya prajurit-prajuritnya. Ada juga para komandonya. Ya. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengandalkan. Ada juga yang memimpin, para pemimpinnya juga ada. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang 11 dikatakan di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Inilah yang disebut dengan peperangan rohani itu. Iblis. Siapa sesungguhnya iblis? Siapa sesungguhnya iblis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Iblis kalau di dalam bahasa aslinya itu diambil dari kata diabolos. Dalam bahasa di Yunani, diabolos. Artinya pemfitnah. Dan kalau kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus melihat sejarah penulisan di dalam Alkitab, ataupun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis ini juga tadinya adalah malaikat, yaitu Lucifer. Lucifer adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malaikat yang memimpin puji-pujian di surga. Jadi kalau ada puji-pujian di surga, ini para gerombolan daripada Lucifer yang akan memimpin pujian-pujian, yang akan memimpin penyembahan kepada Tuhan. Tidak boleh yang lain. Lucifer dan para pengikutnya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa Lucifer ini ternyata ada kepribadian yang sombong di dalam hidupnya, sehingga dia ingin menyamakan ataupun menyamai Allah yang Maha Tinggi. Nah, di saat itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat maka Lucifer dijatuhkan dari surga ke bumi beserta dengan para pengikutnya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi lawan kita ketika kita mengadakan peperangan rohani adalah iblis. Itu juga bisa kita baca di dalam Matius 4 ayat 1, ya, bagaimana iblis menggoda Yesus ketika Yesus sedang mengadakan doa dan puasa selama 40 hari dan juga 40 malam. Dan juga kita bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 21, Wahyu 12 ayat 9 dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat Alkitab yang mencatat tentang si iblis, si jahat. Terus juga dikatakan si jahat. Misalnya dalam Yohanes 17 ayat 15, 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 19. Juga dikatakan seekor ular. Ya, mungkin kita sering mendengarkan seekor ular naga. Ya, bisa kita baca misalnya ketika ular menggoda si Hawa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, dan juga dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, dan juga di dalam Wahyu pasal 12 tadi. Ular, artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roh jahat bisa mengambil rupa dengan makhluk hidup. Sarananya bisa dipakai berbagai macam.
Bisa juga benda-benda. Bisa juga manusia juga bisa dipakai. Ular juga bisa dipakai. Peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oknumnya sudah ada. Artinya lawan sudah ada. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Bapak Ibu bahwa penguasa-penguasa ataupun roh-roh jahat ini ternyata juga terstruktur. Kalau kita senang berorganisasi, ya ada struktur. Ada yang memimpin, ada yang di atas. Seperti misalnya kita di tempat ini ada gembala, ada sekretaris, ada bendahara, bahkan ada hamba-hamba Tuhan, ya. Masuk ke pemuda, terus juga jemaat. Ternyata juga dunia roh, ya, secara khusus roh-roh jahat punya struktur organisasi juga. Ya, coba kita lihat dulu dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, coba satu orang baca. Roh tua. Iya, dikatakan di situ Bapak Ibu, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah di sini Bapak Ibu bukan pemerintah secara dunia ini, enggak. Jadi jangan kita nanti memahami, waduh firman Tuhan katakan kita disuruh melawan pemerintah-pemerintah, lantas kita lawanlah presiden, enggak. Ini struktur dari organisasi kuasa-kuasa kegelapan. Jadi ada juga pemerintah mereka. Ada juga penguasa-penguasa di daerah-daerah tertentu. Di kota-kota. Ada juga spesial yang menguasai roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat rapi sekali. Terorganisir. Ada pemimpin mereka secara nasional. Inilah tadi pemerintah. Ya. Saya baca beberapa buku mengenai okultisme dan juga dunia roh. Bahkan juga mendengarkan kesaksian beberapa mantan yang senang tadinya dalam dunia kegelapan. Kata orang itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari buku yang saya baca itu, ya, kalau misalnya ada orang yang berkuasa misalnya di daerah Mandala ini, ya, dia pergi ke daerah lain, dia tidak sembarangan Bapak Ibu. Dia pergi ke sana dan dia akan minta izin dengan penguasa yang ada di situ. Jadi semua daerah-daerah ini sudah ada penguasanya. Tidak sembarang Bapak Ibu. Misalnya ada roh jahat yang menguasai daerah Mandala ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ia ingin pergi ke daerah lain, dia nggak sembarang. Karena apa? Karena di sana juga ada penguasanya, ya, pemerintah, penguasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, strukturnya itu jelas ada dan sangat rapi sekali Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kalau ada orang, ada boto-botoannya, katakanlah orang pintar begitu, dia pergi ke suatu daerah, dia juga tidak sembarangan saudara. Dia meminta izin. Minta izin dia terlebih dahulu. Bahkan ada juga orang dikatakan bahwa misalnya kita pergi ke suatu daerah, kita minta sesuatu dari daerah kita itu. Kita pergi ke satu daerah, itu katanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya katanya. Karena apa? Karena sudah ada penguasanya di sana. Ini kesaksian daripada mantan-mantan yang tadinya hidup dalam dunia kegelapan. Ya. Jadi sangat rapi sekali Bapak Ibu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tadi katakan bahwa hidup kita ini senantiasa diperhadapkan kepada yang namanya peperangan rohani.
Kita tidak bisa berkata, saya tidak pernah menghadapi yang namanya peperangan rohani. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, suka atau tidak suka, bahwa sesungguhnya kita ini sedang masuk di dalam yang namanya peperangan, yaitu peperangan rohani. Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa memenangkan sebuah pertempuran ataupun sebuah peperangan. Ini yang terpenting. Sesudah kita tadi mengetahui siapa yang menjadi lawan kita, ya. Sekarang kita bagaimana kita memenangkan sebuah pertempuran itu, ya kan? Kita tidak mau ditipu oleh si iblis. Kita tidak mau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain ditipu ataupun dibohongi oleh si iblis. Tetapi kita mau memenangkan peperangan itu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa memenangkan sebuah pertempuran? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita secara manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam 1 Petrus, coba dulu dibaca. 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sekali lagi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ngeri Bapak Ibu ya. Dikatakan iblis seperti singa yang berjalan keliling. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis ini sangat aktif sekali mencari di bereng-bereng. Di dia nang jemaat di gereja Pentakosta nabui hutelan. Rotu jabuni gembala. Sonda gua di subah. Rotu jabuni amang guru. Apalagi so main nang se. Laut tujuh bunyi jemaati, ya kapartami yang dus dipuang jemaatnya berkeliling Bapak Ibu. Ini firman Tuhan katakan, ya seperti singa yang mengaum-ngaum. Mereka sangat aktif, tidak mengenal waktu, apakah siang, pagi, malam dan. Tetapi yang jelas dikatakan firman Tuhan, mereka berkeliling satu persatu ditandatangani. Satu persatu